Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana kalau kita lihat dalam portal guru pppk.kemdikbud.co.id, untuk progres tahapan ini sudah selesai integrasi sistem data ya. Mudah-mudahan sebagaimana jadwal yang tertera dalam laman guru PPPK itu 25 Oktober pengumuman seleksi. Berarti besok ya teman-teman. Mudah-mudahan ada kabar gembira khususnya teman-teman yang sudah lulus PG namun belum dapat formasi, karena di jadwal ini pendaftaran seleksi dan penempatan bagi PS1 ini dijadwalkan tanggal 25 sampai dengan 7 November 2022. Nah, mudah-mudahan besok persiapan pendaftaran dan selanjutnya SSCSN dimulai. Dan untuk itu ada beberapa poin penting atau informasi yang sangat urgen ini dari Kepala BKN. Ada hal krusial yang mengganjal dan juga ada guru yang sudah lulus PG yang telah berguguran. Nah, kasihan banget. Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar CPNS maupun juga P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Sebagaimana yang kita lihat untuk progres ini, integrasi sistem data telah selesai dan mudah-mudahan dilanjutkan kepada persiapan pendaftaran dan besok mudah-mudahan diumumkan ya untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Namun ada hal yang krusial teman-teman, ini dari BKN bahwa mengungkapkan Kepala BKN Fahri Wibisana ada hal yang mengganjal di seleksi P3K 2022 ini. Nah, honorer mohon bersabar. Apa beritanya? Kita baca. Pelaksana VLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haryawibisana mengungkapkan hal krusial yang mengganjal di seleksi P3K tahun 2022 ini. Ganjalan itu menyebabkan BKM belum berani membuka sistem SSCSN bulan ini. Nah, ini salah satu contoh terkait mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Kemendikbudristek menetapkan prioritas 1 P1 yaitu guru yang sudah lulus PG yang jadwalnya berbarengan dengan P2, P3 dan bahkan pelamar umum. Seperti itu. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru yang sudah lulus PG. Kenapa sih tidak menyelesaikan dahulu 193.954 guru lulus PG sebagai P1? Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima. Nah, ini kalau kita cermati dari BKN dan juga Kemendikbudristek ini, ada hal yang mungkin tidak nyambung ya teman-teman. Di sisi lain, Kemendikbudristek telah menetapkan jadwalnya, bahwasanya P1, P2, P3, dan P4 itu berbarengan. Dan skemanya ataupun tahapannya sudah ada. Namun di sisi lain, BKN menyerukan bahwa selesaikan dahulu. Nah, saran kami ya, kalau kita lihat pernyataan BKN ini berseberangan dengan Kemendikbudristek. Mengapa bukan dari dulu pernyataan Kepala BKN mengatakan seperti ini? Kenapa sekarang akan besok dibuka ya kalau kita melihat jadwal dari Kemendikbudristek? Dia menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSCSN sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Bila Kemendikbudristek tetap memaksakan untuk membuka seleksi P3K guru 25 Oktober besok, Bima mempersilahkan saja. Namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga. BKN kurang sreg bila guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus PG yang disebut P2 ikut di seleksi tahun ini. Nah, ini membuka peluang ya agar molor lagi ya teman-teman, karena ada ketidaknyambungan antara BKN dan juga Kemendikbudristek. Nah, ini bagaimana ya klarifikasi dari Kemendikbudristek terkait dengan pernyataan dari Kepala BKN ini. Begitu juga dengan P2, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Sekali lagi, ini bukan masalah sistem, ya karena SSCSN sudah lama siap. Kami hanya minta Kemendikbudristek selesaikan dahulu yang P1 itu.
Hal itu mempertimbangkan jumlah P1 atau guru yang lulus PG ini cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan juga pelamar umum. Bima menegaskan banyak pemerintah daerah yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut sertakan bersama-sama dengan guru yang sudah lulus passing grade. Dia menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru yang lulus PG yang belum mendapatkan formasi. Sementara itu, kalangan honorer tetap berharap pendaftaran seleksi P3K dibuka hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022. Karena itu jadwal telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya teman-teman, pada tanggal 25 Oktober 2022. Adapun Kepala BKN menyatakan seperti ini harus ada titik temu antara BKN dan juga Kemendikbudristek kalau menurut admin ya teman-teman. Karena ini akan menjadi gelombang ataupun juga bola liar yang nantinya ini memaksa antara BKN atau juga Kemendikbudristek itu tidak sereg ataupun juga tidak seirama ya, padahal mereka adalah Fanselnas seperti itu. Namun sebagian besar guru yang lulus PG juga berharap diselesaikan dahulu sebelum beranjak ke P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, ini salah satu hal ataupun juga permasalahan krusial mungkin ya yang bisa dibilang, dan mudah-mudahan ada solusinya sehingga mudah-mudahan besok itu bisa dibuka P3K tahun 2022 ini. Nah, untuk informasi sebelumnya, seleksi P3K 2022 sudah banyak guru yang lulus PG berguguran. Nah, ini diungkapkan Ventolan guru lulus PG GLVG P3K setelah mereka melihat jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru. Dalam jadwal tersebut, pengangkatan guru lulus PG dirangkaikan bersamaan dengan honorer yang belum pernah ikut tes dan tidak lulus PG pada seleksi P3K 2021. Hal itu membuat para guru lulus PG sebagai P1 merasa was-was. Guru honorer prioritas 2 maupun juga P3 memang kami perjuangkan dahulu, tetapi berarti lapak untuk P1 diberikan kepada mereka. Mereka bisa dapat tempat bila P1 tuntas, kata Hasna. Penyampaian Hasan tersebut diaminkan Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade di Kabupaten Bogor, Mayasi Lukitasari, bahwasanya dia berpendapat itulah kelemahan sistem kuota yang dikembalikan ke daerah masing-masing. Seharusnya 193.954 guru lulus PG itu sudah dikunci dan diambil oleh pusat ataupun juga Fanselnas. Nah, ini ya mengakibatkan banyak permasalahan kembali dan hal yang lucu. Ini jika dikembalikan pada kemampuan daerah masing-masing, menurutnya hal itu seperti main perang-perangan sambil menunggu siapa yang mati duluan. Maksudnya ya berguguranlah guru-guru ini kalau dilempar ke daerah, belum juga pengumuman seleksi P3K guru dibuka sudah mati duluan, berguguran kalah sebelum nyatakan ASN. Messi menambahkan dari laporan yang diterima cukup banyak guru yang lulus PG tidak dapat formasi karena ketidakmampuan daerah menyiapkan anggaran gajinya. Seandainya kebijakan pemerintah bukan tergantung daerah, 193.954 guru lulus PG ini akan terangkat semuanya tahun ini. Apakah pemerintah tidak kasihan melihat nasib guru yang sudah lulus passing grade ini? Kami ini sudah lulus PG dan dites 2 kali dan lulus semuanya. Hasna juga menambahkan jika seleksi P3K 2022 dibuka ternyata hasilnya tidak sesuai dengan asas pri kemanusiaan serta asas pri keadilan, maka guru lulus PG harus melawan. Jangan biarkan hak-hak guru lulus PG ini diambil P2, P3 atau bahkan pelamar umum. Nah, ini sejalan dengan hal ini, sehari sebelum pelaksanaan seleksi P3K 2022 dibuka pada tanggal 24 Oktober ini masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi teman-teman boleh pesimis lah, pada tanggal besok ya itu dibuka seleksi P3K. Namun kita lihat saja perkembangan apa malam ini, dan terus juga teman-teman pantau terus channel kami dan kami akan mengabarkan update terkait seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Yang tadi disampaikan bahwa BKN menyampaikan ada hal krusial dan juga dari Kemendikbudristek selalu ingin tetap ya untuk tanggal 25 Oktober dibuka. Namun kita lihat saja, mudah-mudahan ada jalan keluar
ada kesamaan visi antara BKN dan juga Kemendikbudristek, sehingga P3K tahun 2022 ini berjalan secara adil dan secara transparan seperti itu. Nah, kami juga dapatkan informasi dari Kalimantan Barat, teman-teman. Ini dari Kalimantan Barat, penempatan P3K di tahun 2022, teman-teman bisa menyimak ya, dari Provinsi Kalimantan Barat.